Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, di subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua yang hadir untuk menjalankan tugas yang sangat mulia. Tujuan dari kita diciptakan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, dan kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya semoga diampuni. Dan memang dianjurkan, walaupun tidak ada dalil secara sahih yang mengatakan harus seperti itu, tetapi dari perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya kalau kita selesai melakukan suatu kebaikan, satu amal soleh, maka minimal ada dua yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah melakukan amal soleh. Rasulullah SAW biasanya kalau sudah melakukan sebuah kebaikan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas nikmatnya kita menyelesaikan suatu amal yang soleh. Alhamdulillah, sholat subuh telah kita lakukan. Dan yang kedua adalah banyak beristighfar, karena kita tidak mungkiri akan ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Sholat saja yang merupakan amalan yang paling mulia, amalan yang ulama kita selalu menjadikannya sebagai tempat untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, atau amalan yang dengan kita kembali kepada Allah. Banyak ulama kita kalau ada yang bertanya tentang bagaimana bertobat dari masa lalu, bagaimana supaya dosa-dosa yang lalu itu diampuni dan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, banyak yang mengatakan berbanyak sholat. Ini sholat adalah amalan yang paling mulia, tetapi baru saja kita selesai salam, yang pertama kali kita ucapkan adalah astagfirullah. Walaupun dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan takbir ya, dan sebagian saudara-saudara kita itu ada yang zikirnya setelah sholat bukan astagfirullah, tapi Allahu Akbar. Mungkin sebagian ada yang pernah dengarkan, karena memang ada satu riwayat yang menjelaskan hal itu, yang Abdullah bin Abbas tidak salah. Tapi ulama kita dalam menjelaskan hadis itu, maksudnya takbir di situ bukan Allahu Akbarnya, tetapi makna dari zikir. Dan hadis-hadis yang lain yang banyak yang menjelaskan kalau yang pertama kali beliau ucapkan adalah astagfirullah 3 kali, bukan astagfirullahaladzim, tapi astagfirullah saja. Baik, kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di pertemuan kita sebelumnya telah kita jelaskan ayat-ayat terkait dengan keluarga dan masalah-masalah yang terjadi di dalamnya, serta di ayat-ayat keluarga itu ada masalah yang masuk di luar dari pembahasan keluarga, yaitu masalah sholat. Mulai dari wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, jangan nikahi wanita musyrik sampai beriman. Wanita budak yang biasa-biasa saja itu jauh lebih baik daripada wanita musyrikah yang cantik, dan seterusnya. Kemudian masuk pada pembahasan perceraian, pernikahan, perceraian, suat, dan seterusnya. Tiba-tiba muncul ayat hafidhu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan setelah itu kembali lagi ke pembahasan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Dalam ilmu munasabat, dan ini sudah kita jelaskan dalam kultum, dalam ilmu munasabatil ayat, hal-hal seperti ini perlu untuk diperhatikan. Ketika pembahasan yang sedang dibahas sangat panjang, tiba-tiba di pertengahannya ada muncul pembahasan lain, maka coba diperhatikan apa hubungannya. Nah, di sini ulama kita mengatakan di antara hubungannya adalah sesibuk apapun kita mengurus keluarga,
sesibuk apapun kita menghadapi masalah di dalam keluarga, tetap jaga sholat, ya, tetap menjaga sholat, yang sama dengan ayat doa ya di dalam ayat-ayat puasa di ayat 186 itu ya. Tiba-tiba muncul wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Padahal pembahasan sebelumnya puasa, pembahasan setelahnya juga ayat puasa. Karena memang doa dengan puasa ini sangat kuat ikatannya atau kaitannya. Baik, di pertemuan terakhir kita sudah masuk pada pembahasan muamalah. Kita mulai dari masalah nafkah atau sedekah. Walaupun sifatnya yang kita telah sebutkan adalah nafkah atau sedekah yang umum, yang kita sering dengarkan keutamaannya, yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai 700 kali lipat, dan juga telah kita jelaskan kenapa tidak langsung 700 kali lipat disebutkan dalam ayat itu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamitsali habbah. Kenapa diceritakan prosesnya? Padahal di dalam hadis-hadis yang lain juga kemarin orang tua telah menyebutnya ila sab'i mi'ati dhifin, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan 700, tapi hasilnya 700 juga ya, tapi disebutkan prosesnya, dan telah kita jelaskan makna dari itu dan hikmah-hikmahnya, termasuk memilih biji yang baik di tempat yang baik yang bisa menghasilkan 7 ranting, dan dari setiap tangkainya bisa menghasilkan 100 buah atau 100 biji. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir sebelum kita tutup pada pertemuan yang lalu, adalah masalah nafkah yang harus diberikan kepada keluarga. Kita laki-laki memang dilebihkan oleh Allah, mohon maaf ini untuk ibu-ibu, dibandingkan para wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kita ini laki-laki adalah qawwam, ya, harus sebagai pemimpin, ya, berdiri. Makanya kalau bukan laki-laki, kalau tidak berdiri bukan laki-laki. Jadi memang harus berdiri sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memilih laki-laki sebagai pemimpin dan memimpin para wanita adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena ada dua hal yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu memang keutamaan khusus dari Allah, dan ini tidak bisa kita ganggu kan. Semua masing-masing ada kelebihannya, ada aturannya, ada poskonya. Kita sudah diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki, memang ada tugasnya. Bahkan dalam ilmu psikologi sendiri itu banyak perbedaan antara laki-laki dan wanita secara umumnya, walaupun dalam syariat secara umum sama, hanya beberapa prakteknya saja yang ada beberapa perbedaan. Dalam beberapa hal, ya, orang yang tidur, ya, mau yang tidur karena dengarkan taklim atau karena tidur memang betul-betul mengantuk, itu beda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau anak kita yang masih bayi menangis saat bangun malam, saat di tengah malam, umminya itu atau ibunya yang paling cepat itu bangun. Ya, bapaknya kalaupun dengar tidak terlalu merespon. Alasannya kan bukan saya lepas susu, ya bukan saya yang kasih menetes, umminya. Tetapi kalau ada yang ketuk pintu atau ada suara motor yang datang, senyenyak-nyenyaknya laki-laki biasanya lebih cepat paham dibandingkan wanita, karena memang mindsetnya sudah beda. Masalah dalam rumah ini urusannya ibu-ibu, urusannya istri. Masalah di luar urusannya, dan masalah keamanan urusannya laki-laki. Jadi masing-masing ada keutamaannya, dan ada beberapa hal juga yang memang sudah tidak bisa. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Seperti misalnya dalam hadis Abu Hurairah dan Salman Al-Farisi dan yang lainnya, orang-orang miskin di Madinah atau Ahlus Sufa, dzahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang yang punya kekayaan telah pergi membawa pahala yang sangat besar. Mereka setiap hari, setiap saat bisa mendapatkan pahala yang besar. Apa itu? Kalau masalah sholat,
mereka sholat sama seperti kami sholat. Masalah puasa, mereka puasa sama seperti kami juga sedang berpuasa, dan amal-amal yang lainnya. Tapi dalam masalah nafkah, masalah sedekah, mereka memiliki kelebihan harta, lalu mereka bersedekah dengan hartanya. Adapun kami para fuqara dan masakin tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang bisa kami berikan. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada para ahli sufa ini untuk melakukan sesuatu yang pahalanya sama dengan mereka yang banyak menyumbang, yaitu mengucapkan zikir setelah sholat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu dicukupkan dengan la ilaha illallah jadi 100. Jadi semuanya 100. Senang ahlul sufa ini, para fuqara dan masakin, karena ada amalan yang dengannya mereka bisa menyamai orang kaya. Tetapi ternyata para orang kaya ini melihat ini orang-orang ahlus sufa ada amalan khususnya, didengarkan baik-baik, oh ternyata bagus juga zikir-zikirnya. Akhirnya mereka orang-orang kaya ini ikut-ikutan juga berzikir sama seperti zikir mereka. Datang lagi para ahlus sufa ini ke Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang kaya tadi yang sudah bersumpah menyumbangkan hartanya sekarang mengikuti zikir kami, otomatis sama. Karena memang Rasulullah SAW dalam hadis itu menyatakan, kalian tidak ada yang bisa menyamai pahala kalian kecuali yang datang seperti apa yang kalian lakukan. Nah sekarang orang kaya juga melakukan hal yang sama. Orang ahli sufa ini minta diajarkan lagi lebih dari itu supaya tetap ada kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya, karena mereka tidak punya harta untuk diinfakkan. Rasulullah SAW hanya mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kita laki-laki dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Dan ini banyak di dalamnya, baik dalam masalah keutamaan, masalah amanah, tanggung jawab dan seterusnya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua adalah karena kita yang diwajibkan untuk memberikan nafkah. Kita yang dibebankan oleh Allah laki-laki untuk menafkahi orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita, bukan wanita yang mencari nafkah. Makanya dalam masalah hukum wanita, karir wanita mencari nafkah dan seterusnya, mahasiswa-mahasiswa kita di Setiba ini sudah lumayan banyak yang menulis skripsi tentang hal ini. Ya, karena ternyata banyak kasus, ya, beberapa judul mahasiswa yang saya asistensi, ternyata mereka banyak dapatkan di daerahnya, dan itu yang mereka jadikan sebagai studi kasus, seperti ada yang di Jeneponto, di Pantai, yang memang laki-lakinya pekerjaannya cuma kasih makan ayam, pasif temadu, apa itu namanya, kasih bertarung ayam. Yang pergi cari nafkah adalah perempuan. Itu dalam Islam bagaimana dan seterusnya. Ini terbalik. Harusnya kita yang laki-laki dimuliakan karena memang kita yang diwajibkan memberikan nafkah kepada mereka. Maka dalam ilmu warisan, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, dalam ilmu warisan Allah melebihkan bagian laki-laki karena ada tanggung jawab. Yang pernah kita contohkan, kalau seandainya laki-laki dapat 2 miliar, perempuan dapat 1 miliar, yang perempuan 1 miliar ini masih bisa bertahan bertahun-tahun. Dia bisa saja tidak mengurangi harta yang dia miliki, karena ada yang tanggung hidupnya, ada yang dia, kalau dia bersuami ada suaminya, kalau dia masih status gadis ada orang tuanya, dan seterusnya. Tetapi kita yang laki-laki dapat 2 miliar, mungkin beberapa bulan, beberapa tahun sudah habis, karena harus menafkahi istri, belum lagi kalau istri 2, 3, 4 ya, anak masing-masing dari istri. Bisa dibayangkan itu kalau masing-masing dari istri tak 9 anaknya, atau tak 7 lah. Istri pertama 7, istri kedua ini baru 2, tapi jalan 7 juga, istri ketiga sementara dicari, istri keempat dan seterusnya. Ini bisa dibayangkan itu. Jadi 2 miliar itu ya bisa jauh lebih cepat habis dibandingkan yang 1 miliar, karena ada amanah di situ. Belum lagi memang kewajiban sebagai laki-laki tetap perhatikan orang tua, saudara perempuannya dan seterusnya. Jadi inilah kenapa kelebihan dalam Islam itu jangan dilihat atau kita menilai ajaran dalam Islam, jangan melihat dalam satu pandangan saja, seperti sebagian orang yang melihat dan mengatakan Islam ini ajarannya apa istilahnya itu dikotomi, ya, melebihkan laki-laki daripada perempuan. Kenapa warisan 2 banding 1 dan seterusnya? Padahal karena
aturan di dalam Islam yang berlaku. Kemudian di dalam masalah harta juga Rasulullah Subhanahu wa taala, kita angkat dulu ayat-ayat terkait dengan hal ini baru kita sebutkan yang pembahasan kita. Di dalam masalah dalam Islam, dalam Al-Qur'an, harta juga ini memang sangat diperhatikan oleh agama kita di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Misalnya, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyamah warzuquhum fiha. Jangan kalian memberikan harta ini kepada sufaha, sufaha sebenarnya kalau dalam secara bahasa artinya orang bodoh. Tapi maksud dalam ayat-ayat ini dan hadis ketika disebutkan kalimat sufaha berkaitan dengan harta, bukan orang bodoh yang maksudnya tidak cerdas, tetapi tidak pandai mengatur keuangan. Ya, tidak pandai mengatur keuangan. Jangan berikan harta kalian kepada yang belum tahu cara mengatur keuangan. Berapa dikasih itu yang habis, tidak tahu memasang strategi berapa ini untuk berapa bulan itu. Jangan jadikan atau berikan harta kalian kepada mereka-mereka yang tidak mengerti. Yang mana harta ini adalah ja'alallahu lakum qiyamah. Allah jadikan sebagai fondasi kehidupan. Ya, harta juga, makanya ada yang bilang memang harta itu tidak dibawa mati, tapi tidak ada harta rasanya mau mati. Ya, kalau dalam truk-truk yang lewat itu biasa ada tulisan di bawah tertulis kurang darah saja pusing, apalagi kurang duit. Gitu ya. Siapa yang biasa lihat sopir truk gitu? Ya, banyak tuh tulisan-tulisan aneh-aneh itu di truk-truk. Susah juga tuh tidak dibaca karena di depan tadi. Nah kita bawa mobil, coba jadi penumpang masih bisa ditutup mata. Nah, memang harta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qiyam, ya, sebagai qawam, sebagai fondasi berdirinya kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Ketika kami mengurus pernikahan yang kedua di pengadilan, lumayan prosesnya. Ini juga supaya yang mau ikut-ikutan perhatikan baik-baik. Ya, jangan asal maunya saja, tapi lihat ini prosesnya cukup panjang dan rumit. Ya, harus sampai di pengadilan dan seterusnya. Karena tidak dianggap sah secara negara kalau tidak selesai. Saya ke pengadilan hampir 6 kali. Ya, di sidang dengan yang pertama. Ya. Di sidang berulang-ulang. Setiap datang banyak sekali orang di pengadilan agama. Rata-rata urusan cerai. Ya. Makanya waktu saya ditanya, ini cerai juga? Bilang tidak, justru mau menambah. Ya, makanya heran, kita di sini urusannya cerai semua. Makanya waktu Pak Hakim bilang ini, kalian datangnya semuanya ini urusan cerai, ada yang datang aneh ini. Orang cerai Anda malah tambah. Ya, saya bilang kalau ini lolos Pak, mudah-mudahan ya di kemudian hari ada lagi yang menyusul. Di pembahasan itu sambil duduk-duduk, ternyata mereka masih ada yang muda-muda, ada yang baru 1 anak, ada yang ini dan seterusnya. Terutama di masa pandemi, ya, karena kebetulan saya selesaikan urusannya di masa pandemi COVID-19 ini. Urusannya perceraian gara-gara harta. Ya, suami banyak yang di PHK dari perusahaan sehingga sudah tidak bisa memberikan nafkah, istri tidak tahan. Inilah kalau memang tidak dibekali ilmu dan iman, akhirnya semuanya para minta cerai. Ya, coba sekali-sekali jalan-jalan ke pengadilan. Ya, maksudnya sekedar lihat-lihat, tanya apa sebabnya. Rata-rata prosesnya adalah proses cerai dan minta perceraiannya itu gara-gara ya ada sebagian untuk selama pandemi paling banyak ya, karena kebetulan ada ustadz kita yang pernah jadi mantan hakim, Ustadz Marzuki Umar, itu memang paling banyak masalah harta, walaupun tidak sedikit juga masalah ranjang. Ya, nggak tahu ranjangnya kenapa, nggak kecil atau gimana. Intinya masalah itu juga banyak yang menjadi masalah kenapa orang cerai. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata proses atau kita yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki, karena kewajiban kita untuk menafkahi. Ja'alallahu lakum qiyamah. Di dalam ayat yang lain di surah Ali Imran ya, ayat 14 misalnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dihiasi kepada semua manusia untuk mencintai wanita, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, yaitu harta yang melimpah, baik dari emas, perak, kendaraan atau binatang, ternak dan seterusnya. Yang intinya bahwasanya kita secara umum akan mencintai harta, dan kita laki-laki yang memang diwajibkan untuk
bisa memberikan nafkah kepada orang-orang yang ada dalam tanggungan kita. Maka kita sebagai laki-laki wajib mencari nafkah, dan kafa bil mar'i ithman an yudhi'a man ya'ud. Cukuplah seseorang itu menjadi orang yang berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang ada dalam tanggungannya. Jadi menikah itu bukan asal menikah, sama juga kalau mau menambah lagi diperhitungkan semua itu. Walaupun banyak pernyataan-pernyataan dari salaf kita dahulu yang justru mengatakan cari kekayaan di dalam pernikahan. Kalau tidak salah pernyataan daripada Abu Bakar As-Siddiq, iltamisul ghina fi zawaj. Carilah kekayaan dengan menikah. Bahkan kalau seandainya istri pertama masih kurang mampu, menikah lagi dengan istri kedua. Kalau yang kedua juga ternyata tidak tampak kaya, nanti ketiga. Kalau sudah sampai 4, insya Allah kaya, itu buktinya sudah 4 yang bisa dinafkahi. Tapi ini juga harus butuh pertimbangan, jangan sampai istilah kita yang dulu itu, kalau ada kemarin orang tua bilang matematika agama dalam sedekah 10 kurang 1 berapa kemarin? 19. 10 kurang 1 berapa lagi? 9. Ya, ada 700 ya. Nah, kita di dalam poligami jangan sampai juga matematikanya salah. 1 tambah 1 0. Ya jangan sampai. Atau 1 tambah 1 1. Harusnya 1 tambah 1 menuju 4. Ya kan begitu. Baik. Nah, di antara ayat yang kita ingin jelaskan dalam masalah nafkah ini, selain yang telah kita sebutkan, adalah pertama terkait dengan pembahasan riba. Kita di dalam mencari nafkah untuk laki-laki, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak ada harta yang masuk ke rumah dalam keadaan dengan cara yang tidak benar. Karena luqmah, satu suap yang dihasilkan dari cara yang haram, ini neraka paling atas tempatnya. Ma min lahmin nabata min sukhti illa an-naru awla biha. Tidak ada daging yang tumbuh dalam jiwa kita, dalam badan kita, yang dihasilkan dari cara yang haram, yang dimurkai oleh Allah, kecuali neraka yang paling pantas baginya. Nah, dalam masalah proses mencari harta ini ada beberapa hal. Hukum asal daripada muamalah itu memang boleh-boleh saja, halal. Tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh kita langgar. Ada yang kaitan dengan karena dia adalah barang haram, ya, barangnya memang haram, asalnya haram seperti babi, maka tidak boleh diperjualbelikan, bahkan diberikan secara gratis pun tidak boleh. Yang kedua, karena ada unsur riba, dan ini masuk pembahasan kita dengan alladzina ya'kuluna riba. Kemudian yang ketiga ada unsur gharar, ada unsur penipuan di dalamnya. Yang keempat ada unsur maisir, ada unsur judi di dalamnya. Kemudian yang kelima ada unsur dharar, ya, ada unsur kerusakan di dalamnya, dan unsur yang lainnya. Tapi 5 ini yang paling sering disebutkan di dalam kitab-kitab fuqaha ulama kita untuk selalu kita perhatikan. Yang pertama adalah jangan sampai dari barang yang haram. Maka semua makhluk dan barang-barang yang haram tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh mengambil keuntungan darinya. Terutama yang muharramun bi'ainihi atau bidzatihi, yang haram karena zatnya. Karena ada juga haram karena zatnya. Muharramun bidzatihi, muharramun bi'ainihi, atau muharramun min jihatin wahidah, diharamkan dari satu arah, yaitu karena zatnya, bendanya. Seperti babi. Babi di dalam Islam, walaupun ayat Al-Quran hanya menyebut kata daging saja, ini kan ada juga yang pernah bilang, Ustaz, yang dilarang itu dagingnya. Kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, dan daging babi berarti bulu babi, apalagi lemak babi, apalagi kulit babi. Kalau kulit sebagian mengatakan babi tidak berkulit. Ya, makanya dalam masalah tentang samak, antibal, menyamak kulit itu kan ulama yang berbeda pendapat. Apakah semua kulit kalau sudah disamak itu menjadi suci? Sebagian ulama kita mengatakan kecuali anjing dan babi. Ada yang mengatakan kecuali babi, anjing pun bisa. Tapi ini qaul marjuh. Kenapa babi disepakati? Karena babi tidak punya kulit. Ya, artinya dia tidak bisa dilepas seperti kambing,
bisa dilepas kulitnya seperti itu. Nah, karena dalam Al-Quran tadi ayat kita sebutkan hanya dagingnya. Inilah yang disebut dalam kaidah ushul fikih dzikrul ba'd urida bihil kull. Disebutkannya sebahagian walaupun yang dimaksud adalah keseluruhannya. Ya, atau ada juga sebaliknya, disebutkan keseluruhan padahal yang dimaksud adalah sebahagiannya. Tetapi di sini jelas ya, babi semua yang berkaitan dengan babi, mulai dari bulunya, air liurnya, lemaknya, dagingnya, darahnya, tulangnya, ini semuanya haram. Maka semua makanan yang terbuat dari hal-hal seperti ini itu diharamkan di dalam kita dan tidak di dalam agama kita, dan tidak boleh ada unsur jual beli di situ, ada unsur perdagangan di situ. Sama seperti misalnya khamar, balok. Dia sudah jadi balok, walaupun sebelum jadi balok, mungkin saja dia halal. Kalau di Arab itu kan yang dijadikan balok adalah anggur dan kurma. Kalau kita di sini tua, ya, hukum minum tua kan boleh-boleh saja. Ya, dulu tahun berapa itu? Hampir setiap membuka puasa saya selalu diajak pergi di sana minum, ambil tua manis. Tapi sudah tidak pernah lagi diajak. Ini bukan memancing, cuma bertanya saja. Ya, Pak Sukri sama Jelati yang sering biasa antar-antar itu. Baik. Ini juga kalau hukum asalnya kan boleh, tetapi ketika dia berubah menjadi khabar, maka segala hal yang dihasilkan dari khabar balok ini itu haram. Maka kita ini para yang bertanggung jawab mendatangkan nafkah dalam rumah, jangan sampai ada unsur-unsur ini di dalamnya. Ada juga muharramun la bidzatihi, dia diharamkan bukan karena zatnya, tetapi karena ada unsur lain, seperti misalnya jual beli saat azan Jumat. Ya, azan Jumat itu untuk kita laki-laki itu tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati yaumil jum'ah. Di dalam pembahasan ulama kita terkait ini, an-nahyu hal yaqtadi fasad atau tidak, apakah larangan itu membatalkan dan merusak akad jual beli yang terjadi atau tidak? Karena sebagian yang mengatakan akad jualnya tetap sah, cuma dia berdosa. Tetapi dalam mazhab Hanabilah, itu di mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanabilah dan jumhur bahwasanya semua yang terkait dengan jual beli ataupun muamalah ataupun ibadah sama saja, ya, merusak. Jadi kalau ada yang jual beli saat azan Jumat, setelah Jumat kembalikan barangnya, minta uangnya, atau ulangi akadnya. Ya, sama juga dalam hal ini, kalau ada yang menikah pas azan Jumat, ya, batalkan pernikahannya nanti setelah Jumat. Ya, karena masuk dalam kategori larangan. Ini muharramun la lidzati. Yang muharramun la lidzati ini juga harus dihindari, jangan sampai kita melakukannya. Yang kedua, ada unsur riba. Ada unsur riba. Riba ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara garis besarnya karena pembahasannya agak panjang kalau riba. Pembahasannya secara umum, riba itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan riba fadl dan ada yang disebut dengan riba nasi'ah. Yang paling banyak terjadi di zaman sekarang ini adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Riba fadl atau riba yang berlebihan itu ketika ada pertukaran barang yang sama tetapi dengan jumlah yang berbeda. Dari asnaf as-sittah, tapi tidak semua juga barang. Yang sebagian ulama, apalagi kalau dalam mazhab Zahiri, dia hanya fokus pada 6 saja. Kalau yang lainnya dia bisa dikiaskan. Jadi kalau misalnya udang dengan udang tidak ada masalah. Tapi kalau beras dengan beras raskin dengan beras kepala itu tidak boleh ditukar kecuali dengan jumlah yang sama. Walaupun yang satu kualitasnya bagus, yang satunya kualitasnya rendah. Tapi kalau beda jenisnya, beras dengan garam, ya terserah. 1 liter beras ditukar dengan 4 liter garam, tidak masalah. Tapi kalau beras, mau itu beras baik, beras kualitas tinggi dengan kualitas rendah, ketika ditukar harus sama. Zahab dengan zahab, emas dengan emas, ya, fiddah dengan fiddah, perak dengan perak, ini harus sama dan harus biyadan biyadin. Tidak boleh juga ditunda. Makanya tidak ada, Allah Ta'ala yang saya pelajari dan yang saya pahami, tidak ada istilah jual beli emas cicilan. Di antara benda yang tidak boleh dicicil adalah emas.
Jangankan dicicil per bulan atau per tahun, per menit saja sebagian ulama melarang. Karena dia harus jadan dia nih. Kalau misalnya ada mau beli emas kurang 5.000, dia bilang tunggu dulu, saya ambil emas ini, ambil waktu 5.000, utang dulu, saya pergi ambil cari dulu 5.000. Tidak boleh. Tahan itu emasnya, tidak apa-apa, titip dulu, jangan kasih orang lain. Saya sudah beli ini, ambil uangnya, pergi cari uang 5.000. Kalau sudah lengkap baru ambil sekaligus. Karena ini antara barang yang tidak boleh dicicil, tidak boleh diutangi. Makanya jangan sampai kita terlibat di dalamnya. Kemudian ada juga hadis yang sangat tersebar, masyhur, tetapi hadisnya lemah, baik dari segi sanad ataupun dari segi matan, tentang bahwasanya dosa riba itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah sama seperti orang yang menggauli ibunya sendiri. Ini hadisnya lemah, tetapi saya sangat tersebar di mana-mana. Bahkan pada komunitas tertentu yang melawan riba menjadikan hadis ini sebagai landasan utamanya. Kita tidak merendahkan tentang riba, tetapi harus juga pilih-pilih dalil yang kuat. Cukup ayat dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang lainnya. Ya, dalam Al-Quran justru sangat lebih besar lagi, artinya lebih kuat larangannya, karena dianggap ingin memerangi Allah, atau Allah menantang bagi para pelaku riba untuk berperang melawan Allah Azza wa Jalla. Fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti, ya tidak mau berhenti dari riba, maka kita umumkan perang saja. Ya, perang melawan Allah dan Rasulullah. Ini kalau sudah perang melawan Allah dan Rasulullah, ya tentu tidak ada lagi kebahagiaan di dalamnya. Maka ini yang pertama, riba fadl. Yang kedua, riba nasi'ah. Dan ini yang paling banyak. Riba nasi'ah itu gambaran umumnya adalah adanya tambahan disebabkan karena pengunduran waktu. Termasuk Allah Ta'ala denda. Ketika kita cicil mobil, cicil motor, denda karena satu hari telat bayar, ada dendanya. Walaupun cuma 1.000 rupiah dendanya, 1.000 rupiah itu masuk dalam kategori riba. Karena adanya tambahan biaya disebabkan karena tambahan waktu, ini disebut dengan riba nasi'ah. Pinjam uang, sekarang ini tidak tahu juga mereka tahu nomor kita dari mana itu. Setiap hari ada saja masuk, ya, menawarkan pinjaman online, dan sekarang ini sudah banyak bermasalah. Ya, pinjaman online, coba kita lihat di televisi berita-berita ini, banyak yang proses. Awalnya pinjaman 50 juta tertulis di akad, yang dikasih cuma 45 juta. Ya, alasannya ini dan seterusnya. Kemudian mengembalikan setiap bulan itu sampai 100 juta. Karena tidak lunas juga, bisa sampai 300 juta. Ada kasus itu yang asalnya cuma pinjam 5 juta, dia harus selesaikan sampai 60 juta. Jadi memang sangat merugikan. Selain dari sisi akal, sisi syar'i, sangat-sangat jauh dari kebenaran. Ini gambaran umumnya. Ya, misalnya pinjam 500.000, 2 bulan dia bayar utangnya, bayar 550.000, walaupun cuma 50.000 tambah. Dalam riba tidak dilihat mau sedikit mau banyak. Sebenarnya yang penting ada, dan itu disepakati di awal. Beda kalau tidak ada kesepakatan, hanya kebiasaan. Kita dalam masalah pinjam meminjam, ya sudah saling membantu, lalu kemudian saat kita mengembalikan ada tambahan. Nah, ini kalau santriwati terpilih agak keras di situ, yang mengatakan pokoknya semuanya kullu qardin jara manfa'a fa huwa riba. Semua pinjaman yang ada kelebihan di dalamnya masuk dalam kategori riba. Padahal tidak semuanya juga seperti itu. Ya, bahkan beliau mengatakan kalau seandainya ini saya sebutkan di awal, diskusikan waktu di halaqah tarbiyah kami yang di dalamnya pakar-pakar semua, ada Ustaz Supriyadi Yusuf, ada Ustaz Rapung, ada Ustaz Roni dan yang lainnya, pembahasan tentang ini. Ya, terkadang kita terjebak dengan kaidah itu, kullu qardin jara fihi manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di dalamnya, ada kelebihan di dalamnya, maka dia masuk dalam kategori riba. Sampai dicontohkan kalau misalnya begini, kita minta lagi di rumah, kita minta orang yang sedang dekat dengan pasar, belikan dulu rambutan. Baik, pakai uangnya dia beli rambutan 10.000, sampai di rumah dia bilang daripada kita makan sama-sama,
Katanya kalau kita makan, ikut yang membeli itu makan sama-sama masuk kategori riba. Kenapa? Karena dia kan meminjamkan uang, lalu sekarang dia juga ambil manfaat. Ini kalau terpaku pada kaidah ini, ya semuanya akan masuk kategori riba. Padahal ada beberapa hal yang tidak dimasukkan ke dalam itu. Termasuk dalam hal ini adalah kebaikan yang memang tidak disebutkan dari awal. Nah, Rasulullah SAW pernah membayar utangnya lebih dari yang dia pinjam. Lalu beliau mengatakan, ahsanukum qada'an. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya. Jadi kalau misalnya ada yang pinjam 500.000, lalu kemudian tidak ada pembahasan membayar, pokoknya ya 500.000 kembalikan pada waktu ini dan seterusnya. Lalu dia kembalikan 500.000 ditambah dengan 1 bakso, tidak ada masalah. Ya, tidak masalah, penting tidak disebutkan di awal. Karena kapan disebutkan di awal, inilah yang masuk dalam kategori riba. Dan untuk masalah utang piutang ini, Allah menurunkan ayat terpanjang dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ini riba nasihat, ini yang paling banyak terjadi. Termasuk di dalam masalah penggadaian dan yang lainnya. Mengatasi masalah tanpa masalah yang akhirnya banyak masalah. Ada juga saya lihat di situ tulisannya itu, uang gampang dicari, kenangan susah dilupakan, gitu ya. Apa begitu bunyinya? Katanya daripada dijual itu cincin, padahal itu kan cincin kenangan, digadaikan saja. Ya. Digadaikan, tapi masalahnya banyak tambahan-tambahannya di situ lagi. Nah ini hati-hati semua. Masalah penggadaian juga kembali dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan. Gadai itu sebenarnya darurat, bukan jalan utama. Kalau mau dilihat asal usulnya, ini pun juga ketika orang mau safar. Wa kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihan maqbudha. Kalau kalian dalam perjalanan mau kehabisan dana dan seterusnya, mau pinjam uang, kan harus dicatat, harus ada saksi dan seterusnya. Tapi tidak ada. Jadikan satu jaminan. Ada sesuatu yang menjadi jaminan, dan jaminan itu artinya seharga dengan yang kita mau pinjam, supaya nanti kalau seandainya orang itu tidak bayar, kita sudah ada jaminannya. Sekarang ini mau jaminannya besar, kecil atau sedang, walaupun sudah diatur kapan itu tidak selesai, ya dia akan jual itu barang dengan harga yang murah, yang penting kembali modal. Dan ini banyak di Makassar beberapa bulan yang lalu, ada rumah dijual 3 lantai, dijual dengan sangat murah, hanya 1 miliar lebih, padahal harganya mungkin sekitar 4 miliar. Ya, jadi ternyata banyak pun juga rumah, ternyata rumah apa istilahnya itu, rumah yang dipegang oleh bank, tidak bisa diselesaikan oleh yang pinjam uang. Akhirnya karena rumah itu yang menjadi jaminannya, tertulis di rumah itu, rumah ini dijual dengan cepat. Ya, ternyata setelah dikonfirmasi, ternyata ada hubungannya dengan bank. Bank mau lepas dengan harga 1,5 miliar saja, padahal harganya 3 miliar lebih. Kenapa? Karena orang yang utang itu masih punya tanggungan sekitar 1 miliar. Yang penting dia jual rumahnya, selesai. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Jual rumah seharga, harus sesuai dengan harganya. Ada kelebihan dari utangnya, kembalikan. Kurang, minta lagi yang lain. Kan harusnya seperti itu dalam penggadaian. Tetapi dalam prakteknya tentu banyak yang masih perlu dikritisi. Tapi kita berharap ya semua yang melakukan transaksi-transaksi seperti ini itu sesuai dengan syariat. Selanjutnya, jadi tadi ada unsur haram, ini harus kita hindari. Yang kedua, unsur riba juga harus kita hindari. Yang ketiga, unsur gharar. Gharar itu ada unsur penipuan di dalamnya. Walaupun penipuan di sini kalau yang dilarang adalah ghararul fahish. Penipuan yang berlebihan, bukan berarti boleh menipu yang kecil. Maksudnya begini, kalau kita beli jeruk, sudah kita kasih coba, penjualnya bilang manis, tapi memang betul manis. Baru setelah itu kita beli 2 kilo, sampai di rumah, ya, sampai di rumah ternyata ada 2 biji. Dari 20 biji ada 2 biji yang kecut. Apakah ini dianggap gharar? Tentu tidak. Karena kita kan tidak coba semua, penjualnya juga tidak coba semua, bilang manis itu semua.
Tapi umumnya yang ada yang dijual adalah manis. Hanya ada satu dua mungkin yang ini, maka itu dimaafkan. Istilahnya gharar, ya, bukan gharar fahish. Kalau dia kasih coba kita jeruk, ya, ternyata manis yang dia kasih cobanya, pas kita beli 2 kilo, 3 kilo sampai di rumah kecut semua. Nah, ini namanya gharar fahish. Ya, sampai ada ceritanya begitu, ya, dia beli berapa kilo kecut semua. Padahal dicoba pas mau beli manis-manis, dia bawa ke penjualnya kembali. Dia bilang, kenapa ini kecut semua? 2 kilo lagi saya beli kecut semua, tidak ada satupun yang manis. Apa dia bilang penjualnya? Syukur begitu Pak, 2 kilo kita beli, saya satu mobil aku beli kecut semua. Jadi tidak mau marah, tidak bisa marah kalau kita pulang, memang beda apa. Dan kita tidak pernah mau sengaja membuat jeruk ini kecut. Ya dari sononya sudah seperti itu. Ya, yang penting jangan sampai juga kayak orang bilang, kasihan ini orang, kenapa satu truk buah-buahnya gagal panen? Kenapa? Paria yang dijual pahit semua. Ya. Gagal panen katanya karena paria yang dia jual pahit semua. Karena paria kan pahit. Baik. Ini al-gharar. Di antara bentuk gharar juga buat penipuan adalah jika kita memberikan, mensifati sesuatu ternyata di luar dari yang seperti apa sebenarnya, baik di dalam perjual beli termasuk dalam pernikahan. Ya, kita diberikan biodata si fulan begini, ternyata pas dilihat banyak yang tidak sesuai dengan biodata yang dikasih, boleh langsung diceraikan malam itu. Rasulullah SAW pernah menceraikan seorang wanita yang dinikahinya di malam pertama. Ya, belum diapa-apain di malam pertama. Kenapa? Tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang, atau ada sesuatu yang kurang dari ini yang tidak disampaikan sebelumnya. Makanya tidak boleh ada yang disembunyikan. Ya, hal-hal yang nampak yang bisa diketahui, ya, kita sampaikan. Sama seperti ketika Rasulullah SAW ketika berjalan-jalan ke pasar, dan ini bukan berarti apa namanya, karena ada hadis yang mengatakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Bukan berarti tidak boleh ke pasar, karena buktinya Rasulullah keliling pasar. Bahkan Al-Quran mengatakan, orang-orang akar, orang kafir itu mengatakan, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa ada seorang nabi, seorang rasul yang diutus makan seperti makanan kita dan berkeliling di pasar? Artinya boleh kita keliling ke pasar dan melakukan tugas atau jual beli di dalam pasar, karena Rasulullah juga biasa keliling. Pernah ketika beliau keliling mendapati tumpukan gandum yang kelihatannya di atas itu bagus, ternyata di bagian bawahnya kurang bagus, ya basah. Rasulullah masukkan tangannya dan ternyata basah. Rasulullah bertanya, kenapa ini? Dia bilang kena hujan kemarin, dia tutupi. Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Al-ghish, ya, siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Jadi hindari juga al-gharar al-fahish, ya, gharar yang berlebihan, ya, walaupun yang sedikit ya, kita harus hindari. Tapi kalau kita bukan dalam kapasitas kita dan kita tidak tahu, ya, dari semua yang kita beli ternyata ada satu yang rusak dan yang lainnya, itu sudah bukan lagi insya Allah termasuk dari gharar yang diharamkan. Kemudian ada al-maisir, ya, juga tidak boleh ada unsur judi di dalamnya. Unsur judi itu makanya undian-undian atau voucher-voucher yang disediakan oleh mall-mall atau supermarket itu harus diperhatikan baik-baik, termasuk diskon, ya, termasuk diskon-diskon di akhir tahun dan seterusnya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Kita tidak mengatakan haram secara mutlak, tapi perlu diperhatikan. Jangan sampai ada unsur maisir di dalamnya, ada unsur judi di dalamnya. Termasuk kalau beli belanja sekian dapat voucher sekian, kasih masuk tulis nama, kasih masuk di dalam box, ya, nanti diundi dan seterusnya, keluar namanya, dapat mobil, dapat motor, dapat ini dan seterusnya. Masalah undian boleh-boleh saja. Rasulullah biasa melakukan undian. Kalau dia mau pergi, dia tidak bingung yang istri yang mana mau dibawa, diundi. Itu kalau lebih dari satu istri. Tapi kalau satu istri tidak usah diundi, ya. 2 istri juga sebenarnya belum perlu diundi,
Ya cukup diatur saja. Saya kalau ke sini bawa yang ini, kalau ke sini bawa ini. Bulan lalu yang ikut ini, berarti bulan depan yang ikut ini. Itu kalau 2, tapi kalau 3, 4, apalagi sudah lebih seperti Rasulullah SAW, ya memang diundi. Ya sunnahnya diundi. Jadi hukum undian tidak ada masalah, tapi dilihat prosesnya. Termasuk dalam perlombaan misalnya futsal. Kemarin waktu Wahda Cup itu kita pertanyakan karena ada biaya pendaftaran. Makanya ditakin dulu, sempat dibawa ke Dewan Syariah. Ini biaya pendaftaran apakah dipakai untuk hadiah atau ini? Kalau dia masuk dalam hadiah, ini masuk dalam judi. Makanya kita kalau mengadakan lomba-lomba, perhatikan baik-baik. Kalau ada hadiahnya, betul-betul hadiah murni, bukan dari peserta, bukan biaya yang dipungut dari peserta yang ikut. Kapan itu dipungut dari biaya peserta yang ikut, itu masuk kategori judi. Makanya kita waktu itu ini ditakin, ini pendaftaran, biaya pendaftaran untuk apa? Ya untuk keperluan administrasi. Terus untuk hadiahnya ada khusus dari yang lain. Ya ada memang hadiah khusus dari dana panitia dan seterusnya, bukan dari pendaftaran administrasi itu. Baik, kalau gitu mudah-mudahan tidak ada masalah. Tapi kalau ada seperti ini masuk dalam kategori judi. Termasuk voucher-voucher tadi. Walaupun ada ini diskon dapat sekian belanja 200.000, 500.000 dapat voucher yang berpeluang untuk mendapatkan hadiah ini. Kata ulama kita harus diperhatikan. Itu niatnya belanja untuk dapat voucher atau dia hanya belanja tiba-tiba dikasih voucher. Itu beda. Kalau dia lihat oh ini ada, kalau sekian dibeli ada voucher, akhirnya dia hitung. Ya. Hitung belanjaannya apa kebutuhan di rumah, dia telepon istrinya apa kebutuhan, telepon istri yang satu apa kebutuhan, apa itu lagi banyak. Wah cukup untuk beli 200.000 dapat voucher. Hati-hati, ini bisa masuk. Tapi kalau dia pergi belanja memang sudah rutin, ya setiap bulan rinso sekian, koko sekian, ini sekian dan seterusnya. Lalu kemudian pergi, ternyata setelah belanja dapat voucher, ya terserah dia mau gunakan atau tidak. Tidak ada niat sama sekali di awal. Ini beda hukumnya dengan yang pertama. Makanya hati-hati. Termasuk diskon, apalagi kalau diskon di hari-hari Natal. Ya kalau bisa jangan belanja di hari itu. Karena itu bisa masuk dalam kategori mendukung. Ya mendukung program itu. Kita di sini kalau Ramadan naik semua barang. Kalau di Arab Saudi yang saya rasakan itu masih tinggal di sana, saya tidak tahu sekarang. Kalau dulu justru di Ramadan diskon besar-besaran. Ya kalau kita di sini naik harganya. Solar naik, minyak naik, gula naik dan seterusnya. Tapi ya Allah melihat semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat beban yang sangat berat dari umat ini. Kemudian yang jadi masalah maisir judi ini bukan cuma masalah judi yang ada biasanya antara orang-orang tertentu ya yang di main domino kemudian jadikan judi. Tidak, banyak model-model judi, cuma itu yang lebih kelihatan. Ya, terkadang di pasar-pasar juga itu judi. Beda dengan lelang. Nah, ini juga jangan sampai disamakan judi dengan lelang. Kalau lelang itu saya namanya itu dibolehkan. Yang penting jangan ada unsur penipuan juga di dalamnya. Sudah temannya di semua. Pokoknya kalau ada orang lain kasih naik, kau minta lagi di atasnya sampai dia dapat yang paling tinggi. Nah, ini tidak boleh. Yang harus masuk ke situ memang yang mau beli. Nah, kemudian apa tadi itu? Qarar baik maisir, qarar, khamar, haram, darar yang belum. Ya, darar ada unsur bahaya di dalamnya. Ya, ada unsur bahaya di dalamnya, ini juga tidak boleh. Maksudnya unsur bahaya jika dimanfaatkan sehingga tidak sesuai dengan fungsinya. Makanya penjualan seperti sudah asalnya sudah haram, balok. Tetapi ada lagi istilahnya miras oplosan. Ya, ini juga kan sudah banyak memakan korban. Itu kan berbahaya juga. Selain mirasnya sudah diharamkan, ini juga lebih parah lagi. Yang masuk dalam kategori sini juga adalah jika kita tahu barang itu dibeli untuk sebuah tujuan yang haram, maka tidak boleh dijual. Lem itu kan halal, tidak ada masalah, banyak yang bisa dipakai untuk mengelem ini dan seterusnya. Tapi kalau kita tahu ada anak muda beli lem bukan untuk
merekatkan suatu, tetapi mau ngelem. Itu kan bahasa keren saudara. Anak-anak muda di Makassar itu banyak ditangkap setiap malam sama polisi. Ngelem. Paham ya maksud ngelem? Buka lemnya, cium baunya, mabuk. Ya, jadi sekarang ini karena ballo itu sulit didapat atau hanya orang tertentu, ya anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil, anak-anak sekolah, ya kalau mau teler, mau mabuk, tidak usah minum ballo, cukup beli lem, ya, hirup baunya. Bahkan sekarang bukan cuma lem juga, bensin. Ya, ada orang beli bensin cuma cium baunya. Karena kalau cium baunya melayang-layang ini. Ini hukum asalnya boleh. Tetapi kalau dia membeli karena tujuan tertentu, maka ini diharamkan, tidak boleh dijual. Sama juga misalnya menyewakan tempat. Ya, menyewakan tempat. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Tetapi jika kita mengetahui yang mau menyewa tempat ini adalah mau digunakan dalam hal-hal yang diharamkan, mau adakan pesta miras ini dan seterusnya, maka tidak boleh. Tetapi jika hukum dari asalnya dia mau tempat tinggal atau tempat jualan umum, lalu kemudian ada para haram juga yang ikut dijual, nah ini bukan urusan kita lagi. Ada dalam kaidah fikih disebutkan ma yajuzu tab'an la yajuzu istiqlalan. Terkadang ada sesuatu yang boleh karena dia ikutan setelahnya, dan tidak boleh kalau itu yang menjadi tujuan utama. Ya, seperti misalnya kalau kita sewa kolam renang, tempat istirahat atau tempat rekreasi, ya kita tahunya mereka mau datang rekreasi berenang. Ternyata memang mereka datang, tetapi di antara agendanya juga mereka minum minuman keras, main domino dan seterusnya. Itu bukan urusan kita lagi. Tapi kalau seandainya kita tahu dari awal, ya sebaiknya jangan. Tapi kalau dia sewa karena mau acara refreshing dan seterusnya, ya tidak ada masalah. Walaupun nanti setelahnya itu ada hal yang diharapkan yang mereka lakukan, itu bukan urusan kita lagi. Artinya dalam akad, dalam masalah amar ma'ruf tetap jadi kewajiban kita. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kami sebutkan. Yang intinya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di pembahasan kedua ini tentang masalah menafkah setelah masalah pernikahan dan keluarga, masuk pembahasan nafkah, yang intinya adalah perbaiki sumber nafkah kita. Jangan sampai dari barang atau cara yang haram. Minimal yang kita sebutkan tadi itu tidak ada dalam cara mencari nafkah. Tidak ada unsur haram yang didatihi, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur judi, tidak ada unsur dharar, tidak ada unsur sesuatu yang membahayakan di dalamnya. Maka insya Allah semoga harta kita berberkah. Ni'mal mal salih fi yadi rajulin salih. Sebaik-baik harta itu ketika berada di tangan orang yang baik. Insya Allah Ta'ala, seperti bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan cukup memakan waktu. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Baik, silakan. Oh iya. Dan dia mengatakan bahwa tidak boleh diganggu apa setelah saya putuskan. Yang kedua, apabila seseorang anaknya yang meninggal, kemudian kata Ustaz itu dilakukan